Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Akhlaq, benar ya? Yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapus segala kesalahan kita, menutupi aib-aib kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kepada kita keturunan anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi kita dan juga seluruh keluarga kita. Dan Allah bukakan pintu rahmat seluas-luasnya kepada kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang baik, Allah menciptakan manusia, menciptakan kita dengan diberikan tugas satu, yaitu untuk apa? Untuk apa, Bu? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita berbicara ibadah, ditinjau dari sisi kaifiyah, cara melaksanakan ibadah tersebut ada dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang kaifiyahnya, tata caranya, cara mengerjakannya dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Contohnya apa? Salat. Apalagi haji. Apalagi puasa. Jadi tidak bisa ngarang. Salat Isya sudah capek sekali, ditukar dengan salat subuh. Pinginnya Isyanya 2 rakaat, subuhnya mumpung masih seger 4 rakaat. Nggak bisa ya, harus Isya 4 rakaat. Walaupun capek sekali tetap 4 rakaat, karena termasuk ibadah mahdoh. Kalau ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial ya, termasuk thalabul ilmi, kita datang ke masjid, ini bagian daripada ibadah ghairu mahdoh. Tidak diatur datangnya jam berapa. Kalau sholat waktunya diatur, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi waktunya sudah diatur, ditetapkan oleh Allah. Nah, termasuk juga ibadah ghairu mahdoh adalah mengkaji satu ilmu. Ada dua amal ibadah yang ghairu mahdoh yang waktunya itu tidak diatur. Jadi kalau ibadah tadi kan dari sisi kafiyahnya, dari sisi pelaksanaannya ada ibadah yang namanya muakkad, ada ibadah yang ghairu muakkad. Ibadah muakkad waktunya ditetapkan. Ghairu muakkad tidak ditetapkan waktunya. Thalabul ilmi seperti ini, ibadah ghairu muakkad waktunya tidak ditetapkan. Mau jam 6:30, mau jam 8, jam 9 ya. Yang penting jangan jam 12 malam ya. Kalau jam 12 malam
kelihatannya doanya nanti berbeda ya. Doanya bismikallahumma ahya wa amut, doa tidur ya. Baik. Nah, ada dua ibadah yang ghairu mahdhah yang secara spesifik diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Satu adalah mempelajari Al-Quran. Ta'allamul Quran wa'allimuhan nas. Kata Rasulullah, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Bahkan ditegaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua adalah belajar ilmu mawaris. Ta'allamul Quran wa 'allimuhan nas wa ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi fa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, pelajari ilmu mawaris dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu mawaris adalah setengah daripada ilmu, wa awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan ilmu yang pertama kali akan dicabut dari muka bumi ini. Jadi kita saat sekarang ini mengkaji, mempelajari ilmu yang sangat luar biasa, karena ilmu tersebut secara perlahan dicabut oleh Allah dari muka bumi ini. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Satu, dengan diwafatkannya orang-orang yang dititipi ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min ummati walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari seseorang langsung, yang tadinya pintar jadi bodoh, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan orang-orang yang dititipi ilmu. Para ustadz, para kiai, ajengan yang dititipi ilmu mawaris, satu persatu dipanggil menghadap Allah. Dan generasi berikutnya tidak semuanya mewarisi ilmu dari kiai ustadz tersebut. Yang kedua, sedikitnya orang yang mempelajarinya. Jarang ya ada kajian khusus tentang ilmu mawaris. Saya di kampus jadi dosen ilmu hukum. Salah satu adalah hukum mawaris, itu 1 semester, 16 kali pertemuan. Dipotong 2 pertemuan untuk UTS dan UAS, berarti belajarnya adalah 14 kali pertemuan. Kita insya Allah 2 kali pertemuan cukuplah. 2 kali pertemuan. Jadi kalau mahasiswa 14 kali pertemuan, untuk kita cukup 2 kali pertemuan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bahas sampai detail. Kalau di mahasiswa dibahas tentang hukumnya, hadis-hadisnya, ayatnya, kemudian undang-undangnya, perdata, kompilasi hukum Islam, makanya panjang. Baik, Bapak Ibu yang baik, kita akan lanjutkan review terlebih dahulu apa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Ya, tidak semua akan disampaikan. Ini landasannya yang tadi saya sampaikan hadisnya, ya di antara ya Aba Hurairah ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ini Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah waktu itu untuk mengkaji, mempelajari ilmu faraid wa 'allimuhan nas, dan untuk mengajarkan kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu mawaris setengah daripada ilmu, wa huwa yunsa, dan ilmu yang dilupakan, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu yang pertama kali ataupun ilmu yang akan dicabut oleh Allah dari umatku, ya. Ini ya. Latar belakangnya, manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Bagi waris itu bisa dinilai sebagai cara ibadah kita kepada Allah. Tetapi yang harus diperhatikan, kan sesuatu akan dinilai ibadah sepanjang memenuhi 2 kriteria. 1, niatnya benar. Yang kedua, caranya benar.
Niatnya benar, caranya benar. Niatnya benar, tapi caranya tidak benar, maka tidak dicatat ibadah. Seperti orang pingin bikin bolu spesial, pakai resepnya Mas Adi, yang suka masak di TV itu. Tetapi bahan yang digunakan untuk memasak, bahan-bahannya itu sudah kedaluarsa. Terigunya sudah bau apek, kedaluarsa. Menteganya juga sudah bau, ya, kedaluarsa. Semuanya bahannya sudah kedaluarsa. Telurnya telur yang sudah bau juga sudah kedaluarsa. Walaupun menggunakan resepnya Mas Rudi, Rudi siapa namanya? Pokoknya Rudi Hairudin. Tetap saja tidak menjadi bolu spesial. Kenapa? Bahannya, walaupun ini telurnya sekian kilo, menteganya sekian, terigunya sekian, semuanya sesuai dengan ukuran dalam resep tersebut. Tapi kembali lagi karena bahannya sudah kedaluarsa, tidak menjadi bolu spesial. Nah, sama membagi waris pun demikian. Tidak hanya tinjauan baik menurut kita. Nah, ukuran baiknya adalah sesuai dengan aturan Allah. Al-Quran. Tadi ayatnya sudah disampaikan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqas nataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nisfu, dan seterusnya. Itu satu ayat setengah halaman, 2 ayat 1 halaman, ya. Jadi kalau disuruh baca Al-Qur'an cukup 2 ayat saja, tapi suratnya surat An-Nisa ayat 11 dan 12, itu pasti 1 halaman karena 1 halaman tuh 2 ayat. Nah, agar menjadi ibadah, maka membagi harta waris harus sesuai dengan aturan Allah. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, salah satu perintah Allah yang dijelaskan secara spesifik itu adalah pembagian waris di ayatul ahkam. Perintah sholat, aqimus sholah. Perintah zakat, wa atuz zakah. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi hanya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Bagaimana cara sholat yang benar? Tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Rasul menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Makanya hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat itu dari sahabat. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi 'inda sholati, mengangkat tangan ketika sholat. Sahabat yang menjelaskan. Kalau bacaan suratul Fatihah yang dijaharkan dan sebagainya, sahabat menyampaikan, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah membaca ini. Jadi contohnya Rasul dalam Al-Quran tidak ada. Perintah zakat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Bahwa haji itu wajib bagi orang-orang yang istita'a, orang-orang yang mampu. Bagaimana cara hajinya? Tidak dijelaskan. Tapi kalau pembagian harta waris itu dijelaskan. Siapa yang mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Itu ada dalam Al-Quran. Siapa yang tidak berhak mendapatkan? Ada. Siapa yang berhak mendapatkan? Ada. Ada yang namanya furudul muqaddarah, ada yang namanya dzawil furud. Dzawil furud itu orang-orang yang memiliki bagian itu. Siapa saja dan sebagainya. Jadi, kalau kita ingin saat proses pembagian harta waris menjadi bagian ibadah kepada Allah, maka ikuti aturan Allah. Ya. Yang kedua, Al-Quran menuntun kita untuk berlaku adil.
Tidak adil, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Justru adil. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ya. Ketika dalam satu keluarga, misalkan suaminya meninggal dunia, di situ ada anak laki-laki. Selama ini nafkah dari keluarga untuk istri itu dari suami. Maka ketika suami meninggal dunia, siapa yang berkewajiban memenuhi kebutuhannya? Anak laki-laki. Kalau di Arab itu menjadi undang-undang, karena itu ada dalam Al-Quran. Tapi kalau di Indonesia tidak menjadi undang-undang. Ingat di Jawa Timur ada seorang ibu yang ngambil kayu bakar ini di kebun anaknya, kemudian dilaporkan ke polisi oleh anaknya, di sidang, di pengadilan, yang salah siapa? Ibunya. Dianggap mencuri. Bayangkan itu. Anak mengambil kayu bakar di kebun anaknya, ya. Ibu mengambil kayu bakar di kebun anaknya, itu dianggap pencuri. Kenapa? Di negara kita kan hukumnya begitu. Padahal harusnya yang memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk ibunya itu siapa? Anak laki-laki. Makanya di kita ada istilah hukum kompilasi, salah satu bentuk ijtihad para ulama, karena undang-undang tidak mengakomodir, maka diakomodir dalam kompilasi hukum Islam. Baik, berikutnya Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan silaturahim. Tidak sedikit sebuah keluarga ketika ada yang meninggal dunia berdampak kepada hubungan tidak harmonis. Kenapa? Memperebutkan harta waris. Terakhir, termasuk dosa besar orang yang memutuskan silaturahim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Sepintas ada 4 langkah minimal ketika keluarga kita meninggal dunia. Pertama adalah memenuhi hak mewaris. Siapa mewaris? Orang yang mewariskan. Almarhum, almarhumah itu namanya mewaris. Kalau dalam bahasa Arab namanya isim fa'il, orang yang. Menentukan ahli waris, langkah yang kedua. Yang ketiga, menentukan harta waris. Dan yang keempat adalah membagi harta waris. Nanti kita setengah jam kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan yang bisa jadi hubungannya dengan keluarga masing-masing. Ya. Satu orang bertanya bisa jadi pertanyaan itu mewakili dari yang lain. Ya. Supaya pulang dari sini minimal kebayanglah. Kalau teorinya kalau disampaikan semuanya nggak akan cukup 1 hari. Ya, tadi mahasiswa saja 14 kali pertemuan untuk membahasnya. Langkah pertama adalah memenuhi hak mewaris. Apa hak mewaris terhadap harta yang ditinggalkan? 1, biaya pengurusan. Dari mulai sakit sampai meninggal dunia. Harus diselesaikan. Kalau saat proses itu ada salah satu ahli waris yang membackup terlebih dahulu, bayar ini semuanya oleh 1 orang. Nanti ketika sudah selesai, dikumpulkan. Ya. Kemudian ditanya, teh, kemarin saat ibu dirawat di rumah sakit sampai meninggal dunia, semua biaya dari teteh. Apakah ini hibah teteh untuk mama, untuk keluarga, ataupun seperti apa? Kalau dia mengatakan itu yang kemarin digunakan tabungan yang dipersiapkan untuk itu nanti adik mau masuk kuliah, jadi sudah dipersiapkan dari mulai sekarang. Berarti itu bukan pemberian, tapi apa? Talangan. Berarti nanti sebelum bagi waris, kembalikan dulu harta itu. Jangan diam-diam di depan, diam-diam di belakang baru. Kan ada begitu, tidak berani menyampaikan, sampaikan saja. Kenapa? Itu memang hak. Ya, disampaikan. Jangan sampai nanti jadi masalah justru. Ya,
jadi masalah dibicarakan di belakang. Karena memang hak almarhum, jadi harus kita berikan, ya. Kemudian membayar hutang, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Apa yang termasuk hutang kepada Allah? Saum Ramadan, itu hutang kepada Allah. Kalau almarhum selama hidupnya pernah meninggalkan saum Ramadan, belum diqadha, belum dibayar fidyah, maka ketika meninggal dunia, selesaikan dulu. Bisa diqadha oleh ahli warisnya, boleh diqadha oleh ahli warisnya. Atau dengan fidyah. Diqadha anaknya 5, hutangnya 10, masing-masing anak 2, boleh seperti itu, supaya kebagian berbakti ke orang tua. Kalau tidak, qadha. Apalagi zakat. Almarhum punya uang deposito di bank, sudah mencapai nisab, nisabnya kan senilai emas 85 gram emas. Sudah mencapai nisab dan sudah haul, sudah 1 tahun kepemilikannya. Belum dikeluarkan zakatnya, maka sebelum bagi waris, zakatnya keluarkan dulu. Berapa? 2,5%. Itu hutang kepada Allah. Baru hutang kepada sesama manusia. Itu harus diselesaikan. Bagaimana kalau hutangnya lebih besar daripada aset yang ditinggalkan? Yang wajib, ya, sesuai dengan harta yang ditinggalkan. Nanti kalau anaknya mampu, kekurangannya sunnah bagi ahli warisnya untuk menutupi kekurangannya. Yang ketiga, melaksanakan wasiat sepanjang wasiatnya itu tidak bertentangan dengan hukum. Kalau wasiatnya bertentangan dengan hukum, maka tidak wajib dilaksanakan. Contohnya begini. Nah, nanti kalau bapak meninggal, uang yang ada di bank itu kalian ambil 10 juta, wakafkan ke Masjid Al-Akhlaq. Itu wajib. Kenapa? Karena tidak menjadi beban penerima wasiat. Berbeda dengan, ibu alhamdulillah setiap bulan ngasih santunan untuk panti asuhan di mana. Nanti kalau bapak ataupun ibu meninggal, kalian lanjutkannya yang ibu selama ini lakukan. Nah, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Uangnya bukan dari ibu. Itu namanya wasiat sholihah. Jadi wasiat yang baik. Tapi kalau anaknya tidak mampu, tidak boleh dipaksakan. Masih ngontrak, SPP anak-anak masih nunggak, belum dibayar, dipaksakan untuk memberikan santunan. Prioritas untuk keluarga terlebih dahulu, ya. Apalagi wasiatnya yang bertolak belakang dengan hukum Allah. Termasuk wasiatnya, nanti kalau bapak meninggal, harta yang bapak tinggalkan kalian bagi sama, ya, laki dengan perempuan. Itu juga bertentangan dengan hukum. Kan tadi ayatnya sudah dibaca. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kata orang Timur Tengah bilang, sepikul sak gendongan. Sepikul sak gendongan. Timur Tengah itu maksudnya apa? Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kata orang Jawa, sepikul sak gendongan. Jadi laki-laki mikul, kalau perempuan gendong, kecuali gendong, ngindit, nyangking, itu berarti berapa banyak. Melaksanakan wasiat. Dan yang keempat adalah membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah. Ya, tidak saya perpanjang. Kemudian langkah yang kedua adalah menetapkan ahli waris. Seseorang berhak mendapatkan warisan, ya, karena satu, hubungan perkawinan. Selama statusnya suami istri,
maka saling mewariskan. Ketika suami meninggal, istri dapat warisan dari suaminya. Ketika istri meninggal, suami dapat warisan dari istrinya. Harta yang mutlak milik almarhum almarhumah. Kalau cerai, maka tidak dapat warisan. Jadi nanti kalau ada yang konsultasi, ibu-ibu misalkan mau cerai ke suaminya, bilang, Bu, saya perhatikan suami ibu akhir-akhir ini kan sudah batuk-batuk terus, Bu ya. Besok meninggal dunia, ibu nggak dapat warisan loh, kan gitu. Oh gitu ya. Berarti nggak jadi cerai ya itu. Ditunggu saja meninggalnya. Kemudian yang kedua adalah kerabat. Kerabat itu dari bahasa Arab qoribun. Kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi kerabat. Memang bahasa Arab banyak yang rusak dibawa ke Indonesia ya. Qoribun jadi kerabat kan gitu. Tapi kita lebih familiar dengan kalimat kerabat daripada qoribun. Nah, ke atas bapak ibunya mayit, ke atasnya lagi kakek neneknya mayit, ke atas lagi apa? Uyut, ya, buyut, baong. Kita nggak hafal ya kan, jarang sampai ke paling uyut ya, paling buyut ya ada. Di atas buyut kadang sudah jarang ya. Ya. Ada canggih. Itu ke atas, ke samping ya, ada saudara, anaknya saudara, anak-anaknya saudara terus ya. Kemudian ke bawah ada anak, cucu, cicit, apalagi? Cit. Nah, gitu ya. Itu ke bawahan gitu. Nah, itu ahli waris. Kemudian wala. Wala kalau di zaman Rasul itu orang yang memerdekakan hamba sahaya, itu namanya wala. Ya. Sebagian ulama berpendapat karena sekarang sudah tidak ada wala, masuk dalam kategori wala adalah orang yang membebaskan hutang seseorang. Ini pendapatnya. A punya hutang, tidak bisa bayar. Aset yang dimilikinya nggak cukup untuk bayar hutangnya, alias pailit, bangkrut. Ada orang yang baik hati, hutangnya dilunasin. Ya. Ketika hutang sudah dilunasin, kemudian bekerja, jadi punya harta. Nah, ketika nanti meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah orang yang dulu membebaskan hutang-hutangnya. Jadi, Bapak Ibu kalau punya uang banyak, cari orang yang punya hutang. Terus dilunasin. Setelah dilunasin, suruh kerja keras. Setelah kerja keras, jadi orang kaya, suruh meninggal. Tidak mungkin meninggal disuruh ya, karena belum waktunya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka sebagian ulama berpendapat bahwa ahli warisnya adalah orang yang dulu membebaskan hutang-hutangnya. Ini isiat para ulama. Kemudian, apa sebab tidak mendapatkan warisan? Satu, karena hamba sahaya. Ini tidak ada, walaupun sebagian masyarakat Arab di suku Badui, ternyata Badui itu tidak hanya di Indonesia saja. Di Arab juga ada suku Badui. Saya dulu beberapa kali waktu di Arab silaturahim ke suku Badui. Jadi kalau ada tenaga kerja Indonesia kemudian bekerja di suku Badui, itu suku Badui beranggapan bahwa TKI itu nilainya sama dengan hamba sahaya. Artinya apa? Kerja tidak wajib digaji. Yang penting dikasih makan. Bahkan boleh digauli seperti istrinya sendiri. Bagi mereka mengatakan tidak berdosa. Karena dulu memang ada hamba sahaya. Kan hamba sahaya kan begitu. Hamba sahaya bekerja tidak digaji.
Kemudian kalau hamba sahanya itu perempuan, boleh digauli oleh majikannya. Nah, di suku Baduy masih ada yang seperti itu. Bahkan di sana masih ada di suku Baduy yang tidak bisa baca Quran. Ngomongnya takallum bil lughatil arabiyyah, ngobrolnya kita pakai bahasa Arab. Tapi ketika disuruh baca Quran nggak bisa. Jadi pas pertama kali rame-rame dengan teman-teman datang ke suku Baduy, kumpul di masjid. Saya tanya, ini untuk apa kita? Kita mau mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang di suku Baduy. Hah? Bukan, tidak kebalik nih. Saya orang Indonesia yang mengajarkan Al-Quran. Ternyata benar. Ketika, hai tafadhal iqra. Ya, silakan dibaca. Ternyata nggak bisa baca Quran. Orang Arab ngomongnya pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya memang bahasa Arab amiyah ya, bukan bahasa Arab fusha. Bukan bahasa akademik. Ketika disuruh baca Quran, nggak bisa. Akhirnya kita berkali-kali datang situ untuk mengajarkan Al-Quran. Sama, di Indonesia masih ada, di suku-suku tertentu, daerah tertentu, mereka kalau diajak ngobrol pakai bahasa Indonesia, bisa. Apalagi bahasa di suku tersebut bisa. Tapi ketika disuruh nulis, ternyata banyak yang tidak bisa. Dan di sana pun terjadi seperti itu. Makanya saya termasuk yang tidak merekomendasikan, menyetujui kalau orang Indonesia bekerja sana sebagai TKI, khususnya yang akhwat. Karena kalau ketemu dengan orang yang pemahamannya bahwa tenaga kerja Indonesia adalah hamba sahaya, bisa jadi nanti ya konsekuensi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembunuh, ya. A membunuh B, maka A tidak akan mendapatkan warisan dari B. Anak membunuh bapaknya, maka anak ini tidak akan mendapatkan warisan dari bapaknya. Baik membunuh secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu bisa jadi nyuruh orang untuk membunuh bapaknya. Ada kan di Subang dulu. Anak membunuh bapaknya gara-gara apa? Anaknya minta motor tidak diberikan oleh bapaknya. Akhirnya apa? Niat jahatnya muncul. Saya kan anak tunggal, pewaris tunggal. Kalau bapak saya meninggal dunia, maka seluruh kekayaan bapak akan menjadi milik saya. Nyuruh orang untuk membunuh bapaknya. Setelah dibunuh, pembunuhnya ketangkap. Ketika ditanya, saya membunuh karena disuruh sama A. Dicari A, ternyata A itu adalah anaknya orang yang dibunuh. Dan tadi, anak tadi tidak dapat warisan. Yang kepikir kalau bapaknya mati, warisannya semua untuk dia, tapi ternyata apa? Nggak dapat warisan sepeser pun, apalagi 2 peser ya. Kemudian yang ketiga adalah belainan agama. La yarisul muslimul kafira wal kafirul muslim. Orang muslim tidak akan mewariskan hartanya kepada orang kafir. Yang keempat adalah anak angkat. Anak angkat masuk dalam kategori yang tidak berhak mendapatkan warisan dan nanti mendapatkannya melalui apa? Hibah ataupun wasiat. Saya lanjutkan supaya nanti kita punya waktu untuk dialog. Kapan hartis dibagi? 1, ketika sudah meninggal dunia. 2, biaya pengurusan dari sakit sampai meninggal sudah selesai. Ya. 3, wasiat telah dilaksanakan dan hutang almarhum sudah dibayar. Jadi kalau 4 hal ini sudah terselesaikan ataupun mungkin tidak ada, maka harta waris harus segera dibagi. Nah, apakah dibagi itu harus langsung diserahkan? Belum tentu. Makanya ada yang namanya dibagi, ada diserahkan. Bisa jadi dibaginya kapan? 1 hari setelah meninggalnya almarhum. Boleh tidak? Boleh. Nah, di kita punya tradisi tuh, kuburannya aja belum kering, masih basah, sudah mikirin warisan. Kan ini ibadah kita kepada Allah dengan cara membagi harta waris. Ya iyalah, karena musim hujan pasti kuburannya basah terus kan gitu. Nggak akan kering-kering. Ya. Nah, tadi dibagi ketika 4 hal.
sudah meninggal, biaya pengurusan selesai, hutang sudah dilunasi, wasiat sudah dilaksanakan, ataupun ini semua tidak ada, ya, maka segera diserahkan, dibagi. Nah, siapa yang termasuk ahli waris? Ini al-wirasatu minan nisa, istri, anak perempuan, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Kemudian ibu, nenek dari bapak, nenek dari ibu, ya. Kemudian ada yang memerdekakan. Kalau semuanya ada, maka yang mendapatkan hanya 3. 1, istri. 2 adalah anak perempuan. Kemudian yang ketiga adalah ibu. Yang lain belum tentu dapat. Tergantung nanti ahli waris yang lainnya ada ataupun tidak. Tetapi kalau kelompok perempuan, ini istri, anak perempuan, ibu akan selalu mendapatkan warisan. Kemudian kelompok yang laki-laki, ya, ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah. Cucu laki-laki dapat kalau anak laki-laki tidak ada. Jadi penggantinya anak laki-laki adalah cucu laki-laki. Nanti pengganti sebagai asobahnya pun demikian, ya. Kemudian kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seibu, ya, saudara sebapak, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, ya, anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak paman sekandung, anak paman sebapak, dan yang berikutnya adalah suami, terakhir adalah laki-laki ataupun perempuan yang memerdekakan. Kalau ini semuanya ada, yang dapat 1 adalah anak laki-laki, 2 adalah ayah, 3 adalah suami. Kalau digabungkan semuanya, ayah ibunya mayit, anak laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri. Kenapa suami ataupun istri? Karena yang satu meninggal dunia. Kalau yang meninggal suami, berarti yang ahli warisnya apa? Istri. Kalau yang meninggalnya istri, berarti ahli warisnya adalah laki-laki. Jadi yang merah-merah ini, ya, yang pasti akan mendapatkan warisan kecuali tadi, karena membunuh kemudian pindah agama, itu terkecuali. Itu menjadi mawani, menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah ketiga, menetapkan harta waris. Jadi mana yang termasuk harta waris dan mana termasuk bukan harta waris. 1, harta bawaan sebelum menikah, itu namanya harta waris. Jadi A menikah dengan B. Sebelum A menikah dengan B, A itu sudah punya rumah, punya kendaraan, punya sawah dan lain sebagainya. Kemudian menikah dengan B. Setelah menikah dengan B, ada penambahan aset, misalkan beli sawah lagi, beli rumah lagi, beli tanah lagi. Nah, tanah, rumah, sawah yang didapatkan setelah pernikahan itu tidak 100% menjadi harta waris. Setengahnya menjadi harta gono gini. Ini yang surat An-Nisa ayat 11 tadi saya buat rumus seperti ini untuk memudahkan. Kalau tadi kan pakai bahasa Arab, kalau diterjemahkan kadang-kadang kita masih bingung. Kalau ini gampang, anak perempuan dia akan mendapatkan setengah, ya. Kalau seorang, dia akan mendapatkan 2/3 kalau 2 orang ataupun lebih. Dia akan menjadi asobah kalau dia bersama dengan anak laki-laki. Jadi anak perempuan bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3, bisa dapat menjadi asobah ketika bersama dengan laki-laki. Seperti tadi kan saudara, ya, itu saudara perempuan dapat warisan karena bersama dengan saudara laki-laki, ya. Kemudian cucu perempuan ini dapat warisan kalau anak perempuannya tidak ada, tapi ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagiannya sama, kalau seorang dapat setengah, kalau 2 orang atau lebih dapat 2/3, kemudian kalau bersama dengan anak perempuan yang lainnya dia mendapatkan 1/6, kemudian kalau asobah
ya, ketika bersama dengan cucu laki-laki. Ibu, ini ayat itu sudah ada, tapi belum kita bahas, langsung saja. Ibu mendapatkan sepertiga kalau almarhum tidak punya anak. Ya. Ibu mendapat sepertiga juga kalau dengan ayah tidak punya anak ya, tapi ada dengan ayah, ada suami, ada istri, ya. Kemudian bisa mendapatkan 1/6 kalau almarhum punya anak. Jadi kalau tidak punya anak dapat 1/3, kalau punya anak dapat 1/6. Maksudnya punya adalah orang yang meninggal dunia itu punya anak, maka ibu dapat 1/6. Tapi kalau yang meninggal dunia tidak punya anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Kita runut ya. Istri bisa dapat 1/8, bisa dapat 1/4. Kapan dapat 1/8? Ketika suami punya anak. Kapan mendapatkan 1/4? Ketika suami tidak punya anak. Suami bisa dapat 1/4, bisa dapat setengah. Kapan suami mendapatkan 1/4? Ketika istri punya anak. Ketika istri tidak punya anak, maka suami mendapatkan setengah. Istri 1/8, 1/4. Suami 1/4, setengah. Ibu, kalau almarhum tidak punya anak, ibu mendapatkan 1/3. Kalau almarhum punya anak, ibu mendapatkan 1/6. Istri 1/8, 1/4. Suami 1/4, setengah. Ibu 1/3, 1/6. Nah, kita langsung contoh saja. Contoh 1. Seorang meninggal dunia. Ya. Meninggalkan 1 istri, 1 anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Istri mendapatkan berapa? 1/8. Benar. Kenapa 1/8? Karena ada anak perempuan. 1 orang anak perempuan dapat berapa? Setengah. Nah, tadi belum sebutkan sama saya. Kalau 2 orang ataupun lebih, maka 2/3. Kalau 1 orang mendapatkan setengah. Memang salah saya belum disebutkan tadi. Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan menjadi asobah, mendapatkan sisa. Berarti istri mendapatkan 1/8. Kemudian 1 orang anak perempuan mendapatkan setengah, dan ini menjadi asobah. Harta warisan 100 juta, suami meninggalkan istri, 1 anak perempuan, ya, dapat setengah, sisanya asobahnya untuk saudara. Nah, istri 1/8 kali 100 juta. 1 orang anak perempuan mendapatkan setengah, 50 juta. Kemudian saudara laki-laki, ya, dan saudara perempuan. Berarti sisanya 37,5, ya. Kemudian dibagi 3 kali 2 sama dengan 25 juta. Kemudian yang perempuan 37,5 juta dibagi 3 kali 1, 12,5 juta. Jadi apa yang didapatkan oleh istri dengan yang didapatkan oleh saudaranya itu sama kalau di rumus ini. Contoh lain. Nah, sekarang contoh lain. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya 1 istri, 1 anak perempuan, ibu dan bapak. Berapa bagian masing-masing? 1 istri, oke. Istri mendapatkan 1/8, 1 orang anak mendapatkan setengah, ibu dapat 1/6, bapak mendapatkan 1/6 plus asobah, ya, plus asobah. Maka pembagiannya 1/8 kali 100 juta 2.500, saudara 1 orang anak perempuan setengah kali 150, kemudian ibu
mendapatkan 1/6 kali 100, 16 juta sekian. Bapak selain mendapatkan 1/6 juga Bapak menjadi asobah, ya, mendapatkan sisa dari semuanya, total menjadi 100 juta. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, itu wasiat ya. Dulu wasiat dari almarhum, nanti kalau saya meninggal dunia, nanti bangunlah masjid di salah satu tempat ya. Nanti diserahkan kepada pengurus. Berarti nanti di sana adalah akadnya wakaf mungkin ya? Wakaf, ya. Berkaitan dengan wakaf, seorang wakif ataupun orang yang berwakaf namanya wakif itu boleh mengalihkan pengelolaannya ataupun nadir dari nadir yang memang tidak bisa memakmurkan ke nadir yang lain yang bisa memakmurkan. Artinya apa? Kan kalau berbicara tentang makmur itu tidak terlepas dari satu, kemampuan dari nadir untuk mengelola aset tersebut supaya makmur. Ya, sehingga apa yang dilakukan? Silaturahim kepada nadir tadi supaya Pak didorong program-programnya itu bisa lebih baik sehingga menarik orang yang datang ke masjid. Kalau programnya hanya ngalir saja, apalagi waktu sholat itu jarang digunakan untuk sholat berjamaah karena dikunci, ya kan ada, masjidnya rapih bersih ya, kenapa? Dibukanya hanya waktu maghrib saja. Nah, jadi nggak ada yang pakai, makanya bersih terus. Nah, harus ada komunikasi sejauh mana kesiapan dan kemampuan nadir untuk memakmurkan masjid tersebut. Sekiranya tidak mampu, ya harus ada yang namanya pergantian nadir. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Orang yang berwakaf punya kewenangan untuk menentukan siapa orang yang akan mengelolanya. Jadi itu dilindungi dengan undang-undang, bahkan yang eksekusinya itu bukan dari kita, dari Kementerian Agama. Nanti datang Kementerian Agama, Pak Kemenak, ini saya wakaf ke seorang hamba Allah sebagai nadirnya, tapi sampai hari ini ternyata belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin ada proses pergantian nadir supaya bisa lebih produktif. Nanti yang memanggil nadir itu siapa? Kemenak, Kementerian Agama. Jadi nanti akan dipilih kira-kira siapa yang bisa memakmurkan masjid tersebut. Kan dengan program-program yang bagus, saya kira nanti akan banyak masyarakat jamaah yang akan datang ke masjid tersebut. Gitu. Jadi prosedurnya itu seperti itu. Jadi sebelum ke Kemenak itu dari kita dulu, ya. Sebelum ada kita baru ke Kemenak. Ya, jadi kita silaturahim dulu ke para nadir. Jadi sampaikan, Kang, kelihatannya masjid kita harus ada improvisasi ya supaya menarik dan jamaah mau datang ke masjid, sok buat program-program yang menarik. Kalau ternyata tidak juga dilakukan, ya kita kasih waktu. Ya, mohon maaf kalau dalam akhir tahun ini 2024 ternyata tidak ada perubahan, mohon izin saya akan sampaikan kepada Kemenak untuk perubahan nadir. Jadi untuk perubahan nadir ya. Karena kan kalau sudah wakaf tidak bisa ditarik lagi oleh kita, tapi ganti nadir. Secara aturan itu diperbolehkan. Ya. Baik, alhamdulillah. Lanjut. Yang lainnya? Oh, itu Ibu. Ya, setelah Ibu Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Pertama, kaitannya dengan warisan dulu. Ya. Ketika ibu meninggal dunia, ya, dan meninggalkan harta waris, kan yang penting adalah meninggalkan harta waris, ya. Maka prosesnya suami mendapatkan berapa tadi? 1/4, ya. Kemudian anak perempuan 1 orang mendapatkan 1/2.
setengah, diambil setengah, diambil seperempat, masih seperempat lagi. Berarti yang seperempat ini, ya, ini berapa? 6. Kenapa 6? 3 kali 2. Kemudian ini 3. Kenapa 3? 3 kali 1. 1 itu untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Tadi ayatnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Sehingga jumlahnya adalah 9. Jadi seperempat, kalau dinominalkan ini kalau 100 juta berarti 25 juta. Ini 100 juta menjadi 50 juta. Masih 75 juta, berarti masih 25 juta. Nah, 25 juta itu dibagi berapa? 9, benar, dibagi 9. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Selesai poin pertama. Poin yang kedua adalah terkait dengan hutang pihutang. Ya. Jadi benar, suatu saat ada orang meninggal dunia. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang meninggal dunia? Fulan ya Rasul. Fulan punya hutang tidak? Tidak ya Rasul. Baik, kalau begitu saya akan menyolatkan jenazahnya. Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, ada yang meninggal dunia lagi. Rasul bertanya lagi, siapa yang meninggal dunia? Fulanah ya Rasul. Fulanah punya hutang tidak? Punya ya Rasul. Sudah dibayarkan? Belum ya Rasul. Kalau begitu aku tidak akan menyolatkan jenazahnya. Tapi kalau kalian mau menyolatkan, silahkan. Jadi Rasul tidak menyolatkan, tapi Rasul tidak melarang para sahabat untuk menyolatkan jenazah tersebut. Jadi hak untuk disolatkannya menjadi hilang. Datang lagi beberapa hari kemudian ada orang meninggal dunia. Rasul tanya lagi, ya Rasul, siapa yang meninggal dunia? Fulan ya Rasul. Punya hutang? Punya. Sudah dibayarkan? Belum. Bisa membayar hutang? Bisa, hanya tidak mau. Kalau begitu saya tidak akan menyolatkan jenazahnya. Ada sahabat, ya Rasul, aku yang akan menanggung hutang-hutang almarhum. Ya, kata Rasulullah, baik kalau begitu, kalau kamu yang akan menanggung hutang almarhum, maka aku pun akan menyolatkan jenazahnya. Artinya apa? Hutang itu menjadi penghalang seseorang masuk surga sampai hutangnya itu dilunasin. Dilunasinnya bisa di dunia oleh ahli warisnya tadi, ataupun ikut asuransi yang takaful, yang ta'awun. Asuransi kan banyak, ya. Sehingga lunas, yang penting lunas karena ada akad-akad di awal dengan konsep ta'awun, konsep takaful, ya. Itu berarti sudah selesai. Ya. Nah, kalaulah ternyata tidak dilunasi oleh ahli warisnya karena memang tadi disampaikan salah satu hak almarhum adalah diselesaikan hutang-hutangnya menggunakan harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya. Kalau ternyata tidak punya warisan sedikit pun, tidak meninggalkan warisan, kalau anaknya istito'a, maka sunnah untuk anaknya membayarkan hutang-hutang orang tuanya. Tapi kalau anaknya juga kondisinya fakir, bukan miskin lagi, fakir, maka anaknya tidak punya kewajiban untuk membayar hutangnya, berarti beliau sendiri yang nanti akan mempertanggungjawabkan. Nanti prinsipnya seperti apa? Barter antara hutang yang belum terbayarkan dengan pahala kita. Maka bisa jadi ada seorang yang tidak pernah melakukan perbuatan zina, tapi nanti di akhirat dapat dosa zina. Kenapa? Barternya pakai dosa zina. Kan begitu. Jadi pakai barter. Seseorang yang harusnya masuk surga bighairi hisabin, masuk surga tanpa proses hisab, tapi karena hutang yang belum dibayarkan, maka dia akan dihisab terlebih dahulu
berapa nilai hutangnya dan berapa barter pahala yang harus ditukar antara pahala ibadah kita dengan hutang kita. Itulah yang disebut dengan orang yang muflis, kata Rasulullah. Atadruna manil muflisu? Rasul bertanya, kamu tahu nggak orang yang pailit, orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang punya hutang banyak, harta yang dimilikinya itu tidak cukup untuk membayar hutangnya. Kata Rasulullah, laisa minna al-muflisu min ummati allati ya'ti yaumal qiyamah bis salat wa zakat wal haji wa ghairihim. Ada orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, tapi wa qadafa hada wa hotama hada, tapi dia mencelakakan orang lain, punya hutang yang belum dibayarkan, maka nanti di akhirat hutang-hutang tersebut akan dibarter dengan pahala-pahala yang kita lakukan selama ini. Maka harus hati-hati berkaitan masalah hutang. Kenapa? Hutang itu akan dibawa sampai proses hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu ya? Ya. Ya. Yang terbaik adalah pakai syariah. Kalau sudah terlanjur ya dilanjutkan ya. Karena konsep syariah sebenarnya dengan yang dan konvensional itu konsepnya berbeda. Kalau konsep syariah adalah ta'awun, tolong menolong ya. Kalau yang konvensional konsepnya adalah memang floor bisnis ya di sana. Dari bapak-bapak tadi ada yang mengangkat tangan? Biar satu aja mungkin ya, silakan Pak. Satu orang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada sampai gini apa? Nah, itu mungkin itulah yang bisa Ya, anak yang tadi meninggalnya duluan mana dengan bapaknya? Enggak, yang ini kan bapaknya ataupun ibunya itu meninggalnya tahun berapa, Pak? Duluan orang tuanya berarti ya? Duluan orang tuanya atau duluan anaknya? Ya, yang meninggal anaknya ada satu yang meninggal. Yang meninggal itu yang satu tadi, makanya saya tanyakan tahun berapa, karena itu untuk menentukan hak. Tahun 2000. Jadi bapak ibunya tahun berapa, anaknya itu meninggal tahun berapa? Anaknya duluan berarti ya? Baik. Ya. Jadi dalam undang-undang kompilasi hukum Islam, ya, ini ada istilah ahli waris pengganti. Ini dalam kompilasi hukum Islam. Pertanyaannya adalah, apakah cucu dari almarhum, ya, itu berhak mendapatkan warisan ataupun tidak? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah tidak dapat. Kenapa? Definisi ahli waris adalah orang yang masih hidup tatkala yang mewariskan meninggal dunia. Ya, itu pendapat pertama dari sisi definisi. Orang yang masih hidup tatkala yang mewariskan meninggal dunia. Karena ini bapaknya ketika meninggal dunia, anaknya sudah meninggal duluan, maka kalau kita mengacu definisi ini tidak dapat warisan. Pendapat yang kedua dapat, tetapi bagiannya yang menetapkan ahli waris. Dasarnya apa? Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-8. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzukuhum minhu. Jadi ketika kita membagi harta waris, hadir di situ kerabat, saudara yang termasuk anak yatim yang terhalang untuk mendapatkan warisan, maka berikanlah sekedarnya.
Ya, berikanlah sekedarnya. Artinya apa? Musyawarah seluruh ahli waris, kira-kira cucu tadi ya mau dikasih berapa. Itu bahasanya sekedarnya. Pendapat yang ketiga adalah dapat sebagaimana yang didapatkan kalau orang tuanya masih hidup. Ini mengacu kepada Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 185. Di sana disebutkan ahli waris yang meninggal duluan kedudukannya dapat digantikan oleh ahli waris berikutnya, dalam tanda kurung adalah anaknya, digantikan oleh anaknya. Ayat yang keduanya, ini pasal 185, ayat yang keduanya adalah bagian ahli waris pengganti maksimal sepadan dengan yang didapatkan oleh orang tuanya kalau orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya masih hidup dapat 25 juta, maka ahli waris pengganti haknya maksimal 25 juta. Nah, ada dua potensi yang mudah-mudahan ini menjadi silaturahimnya tidak terputus. Kalau kita mengikuti pendapat pertama, kelihatannya silaturahim jadi terputus. Ya, tapi minimal mengikuti pendapat yang kedua, yaitu beri ya sekedarnya. Pas bagi waris, ya sebelum bagi waris kasih disepakati ini cucu ataupun keponakan kita kasih berapa? Oh, kasih 10 juta. Bismillah 10 juta. Itu bukan sebagai warisan, itu sebagai kadadah kan farzukuhum minhu. Berikanlah sedekah sekedarnya. Nah, kalau masuk ke pengadilan, biasanya pengadilan pakai yang mana? Kompilasi hukum Islam pasal 185 yang di sana disebut ahli waris pengganti. Gitu Pak ya. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah sudah hampir jam 9. Mohon maaf lebih dari 15 menit. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk terus menggali dan mempelajari ilmu ini dan juga untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.